Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Perjalanan dakwah Ustaz Arazi Hashim alias Buya Arazi seakan-akan tak pernah lepas dari kontroversi. Bahkan baru-baru ini, daftar kontroversi Buya Arazi makin panjang usai dirinya disecar dan mendapat kritik pedas dari seorang aktivis Palestina, Abdillah Onim atau Bang Onim. Bang Onim mengkritik Arazi habis-habisan gegar, melontarkan pendapat soal Palestina yang dituding keliru. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Arazi sempat menerima kritikan yang sama dari aktivis lain yakni Husain Gaza. Lantas, seberapa panjang daftar kontroversi Buya Arazi? Berikut sekelumit kontroversi yang pernah dituai oleh mubalik asal Sumatera Barat ini. Pendiri lembaga keagamaan Ribat Nuraniyah Hashimiyah ini pernah menyebut bahwa setiap orang memiliki nama ruh yang diberikan langsung oleh Allah. Menurut Arazi, seseorang dapat mengetahui nama ruhnya ketika bertemu dengan Al-Gauta, seorang wali Allah keturunan Nabi Muhammad. Arazi bahkan sampai mengklaim bahwa dirinya sempat bertemu dengan Al-Gauta. Ia turut menjelaskan bahwa orang-orang di Ribat Nuraniyah, beberapa di antaranya juga pernah bertemu dengan Al-Gauta. Kontroversi Arazi Hashim lainnya terjadi kala ia menceritakan bagaimana kondisi di hari kiamat nanti. Ia menjelaskan bahwa jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Ia sontak lalu menegaskan bahwa laki-laki pada akhirnya boleh menikahi 50 perempuan di hari kiamat. Namun, ia akhirnya menegaskan dirinya salah memahami hadis yang ia sampaikan terkait hari kiamat. Sebagaimana yang ia sampaikan melalui unggahan YouTube Ribat Nuraniyah Hashimiyah, Maret tahun 2022 lalu. Ustaz Arazi Hashim kerap berpendapat soal konflik Palestina versus Israel. Adapun kala berpendapat, ia kerap membahas soal salah satu partai sekaligus kelompok militan di Palestina yakni Hamas dan Fatah. Salah satu pendapatnya yakni terkait dengan Hamas yang turut membunuh sesama umat Islam. Sontak, pendapat Buya Arazi akhirnya dibantah oleh aktivis Palestina, Muhammad Husain Gaza via akun YouTube. Getolnya Buya Arazi memojokkan, Hamas akhirnya disambut kritikan dari Bang Onim. Bang Onim yang merupakan aktivis Gaza itu sontak mengkritik Buya Arazi lantaran konsen membahas Hamas dan Fatah, sehingga melihat konflik dengan kacamata yang sempit. Onim bahkan sampai menyebut bahwa Buya Arazi memiliki pengetahuan yang minim soal konflik Palestina-Israel. Mohon maaf, ilmunya tentang isu Palestina baru 1% itu pun banyak yang keliru. Bila gak peduli bijaknya diam saja deh, tulis Bang Onim melalui kanal Instagram pribadi. Di sisi lain, setelah Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia lain di Gaza, Muhammad Husain turut mengkritik konten Deddy Corbuzier yang membahas Palestina dengan Ustaz Buya Arazi. Pada konten tersebut Buya Arazi membahas soal Hamas hingga tak sampainya bantuan ke Palestina. Dalam hal ini, Husain menyebut bahwa jika bukan bidangnya, lebih baik Buya Arazi tak banyak berkomentar. Apalagi menurut Husain, Buya Arazi pernah menyebut Hamas bakal membunuh siapapun yang berbeda ideologi. Jadi ketika pembahasan ini dibahas ke bukan bidangnya, akan banyak blunder. Beliau kan pernah bilang gerakan hak ini membolehkan bunuh orang yang tidak seideologi dengan mereka, itu ada jejak digitalnya, ujar Husain di kanal YouTube miliknya. Harusnya Buya Arazi klarifikasi dulu masalah itu, jangan membuka statement lain. Clear dulu, ketika mengatakan hak boleh membunuh yang selisih ideologi dengannya, itu clear dulu, kalau benar sampaikan buktinya. Kalau salah minta maaf, timbuhnya. Sebagai orang yang lama berada di Palestina, Husain menyebut bahwa pernyataan Buya Arazi salah besar. Pasalnya Hamas dan kelompok lain berdampingan dengan damai di Gaza. Kalau saya punya bukti mereka tak seperti itu, di Gaza kan banyak ratusan ribu warga yang bukan dari hak tapi mereka enggak dibunuh. Orang Fatah hidup normal, salat di masjid yang sama, kuliah di tempat yang sama, kata Husain. Itu dulu deh. Sebaiknya klarifikasi dulu, kalau itu hoax, hati-hati itu dosa jariah menggelinding seperti bola salju, Anda lebih paham kan? Tandasnya. Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.